motor bapakku bocor di jalan pas masuk terowongan. Hah? Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon nggak? Mau. Hah? Ada gitu? Boleh, seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuwung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah, lama juga ya. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118 Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Ih, kok serem sih? Takut ya lo tuh. Belum lagi banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Ih, merinding woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener? Hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allahumma lakasum tuh di kaman tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Ya, Celo, kamu suka main Roblox ya? banget ya, lo biasa main Block Heaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah, kenapa woi? Nggak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah ngeksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Disamperilah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh. anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkanmu. Salam saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. Patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Akhirnya kelar juga laporan kerja kelompoknya. pegel banget. Maaf ya Cia, sampai malam gini. Kalau enggak, nanti aku minta tolong mamaku deh buat laporin mama kamu supaya kamu dijadiin nginep di rumah Celo. Yes. Pada lapar gak sih? Nasi goreng datang. Giliran tugasnya udah kelar aja bernongol lu. Ye, lu nggak mau nih? Ngomong-ngomong nasi goreng, kalian tahu cerita tentang rumah Pondok Indah gak? Kalau nggak salah gosipnya ada penjual nasi goreng tek-tek yang hilang di rumah itu bukan? Hah? Serius? Gerobaknya ditinggal gitu? Mitosnya sih malam itu ada cewek yang mesen, tapi pas abang yang ngantar masuk ke dalam rumah, abangnya nggak pernah keluar lagi. Ada yang bilang rumah itu merupakan kerajaan jin, tempat di mana banyak para makhluk gaib tinggal. Konon tahun 1983, rumah itu sempat dihuni oleh seorang pengusaha berkeluarga negara asing. Namun mereka semua sekeluarga harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Ya ampun. Menurut desas-desus yang beredar, motifnya adalah persaingan bisnis. Perampokan itu hanyalah kedok untuk menutupi pelaku pembunuh yang sebenarnya. Waduh. Total korbannya mencapai 7 orang, termasuk pembantu dan anak-anak. 7? Banyak juga. Pemilik seterusnya sampai pemilik keempat juga dikabarkan meninggal di rumah itu. Dan salah satunya ada yang tenggelam di kolam renang rumah tersebut. Udah Axel merinding Cia. Guys, kalian denger gak? Malah hujan dong. Tadi kan rencananya abis ini kita mau pergi. Iya padahal Cia udah ngebayangin jalan-jalan, menikmati pemandangan, tapi... Kalau dari segini mah yang ada macet doang. Nih wifi apa lagi busuk banget. Pinjem paket data bro. Lah, lu juga gak ada signal dong. Aduh, makin suntuk dah. Axel, cerita dong, apa kek? Kalian udah pernah dengar soal rumah Darmo? Kalau nggak salah itu bukan rumah angker di Surabaya ya? Betul. Rumah mewah yang awalnya milik sebuah keluarga kaya raya yang konon katanya melakukan pesugihan alias persekutuan dengan setan. Terus? Tapi suatu hari di malam satu suro, keluarga itu tidak bisa menepati perjanjian mereka untuk memberikan tumbal manusia. Lalu mereka memutuskan untuk berbuat curang. Maksudnya?
Mereka malah mengganti tumbal, menukarnya dengan hewan. Waduh, Kemudian keluarga tersebut buru-buru melarikan diri menggunakan jalur laut. Tapi sayangnya kapal yang mereka tumpangi tenggelam dan belum ditemukan hingga saat ini. Rumah Dharma kosong itu juga sempat disewakan, namun naas penghuni baru yang terdiri dari 8 orang harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. serius? Hal itu disebut-sebut sebagai kutukan bagi siapapun yang nekat mendiami rumah Darmo. Kok tiba-tiba Cia merinding ya? Serem Akhirnya pada tahun 1997, rumah Dharma yang mewah serta luas itu habis terbakar tanpa sebab yang jelas. Dan hanya menyisakan puing-puing bangunan saja yang semakin menambah kengerian tepat. Akhirnya udah istirahat juga, lapar banget gue tuh. Yuk ke kantin, Tifa. Enaknya makan apa ya? Seblak level 99 lah, ya nggak Snow? Gas. Buset deh, itu seblak apa lo tahu Roblox? Guys, kalian suka makan pedas gak? hari ini sih Mimi lagi mau makan bakso. Jadi kan semua harus pesan bakso juga dong. Deh, apaan sih lo? Suka-suka gue lo mau makan apa? Kenapa jadi lo yang sibuk dah? Heran gue. Ih, pokoknya Mimi bilang bakso ya bakso. Nanti kan kita semua satu meja, masa beda-beda? Siapa juga mau duduk sama ente? Oh, udah berani ya sekarang kamu, Tifa? Hah? Sejak kapan gue takut sama lo? Ayo, Kuma, ayo. Sabar, Tifa, sabar. Kalau gitu nanti kerja kelompok kata Pak Guru kan kemarin kita disuruh 4 orang. Jadi Mimi memutuskan buat Tifa, kamu keluar dan cari kelompok lain aja ya. Soalnya kita udah penuh berempat. Mimi, Snow, Vian, sama Juliet. Hah? Kok gitu? Itulah akibatnya kalau kamu ngelawan Mimi. Paham? Hah, sudah mau buru-buru. Ada juga lo yang keluar tuh cari kelompok lain. Iya Mimi, aku, Snow, Via, sama Tifa udah ngajuin nama kita ke Pak Guru kemarin. Ih, kok kalian semua gitu sih? Lihat aja Mimi bakal kick kalian semua dari grup nih. Lihat ya. Kick aja, orang kita udah punya grup yang gak ada loh. Masya udah sampai mana loh? Baru nyampe 7 gue, tapi seru banget woy. Vibes-nya mas mirip-mirip sama One Punch Man gak sih? Kocak bambu Sege. Kamu lagi bahas apa, Snow? Kok nggak ngajak Mimi? Anime. Mimi ikutan dong. Mimi juga main loh anime, menang terus lagi. Hebat kan? Main muka lu jauh. Maksudnya nonton kali. Guys, kalian suka nonton anime gak? Iya, beda tipis lah. Tipis jidat lo. Sabar Tifa, sabar. Masih pagi lo, ini udah bikin gue nempel aja, heran. Jangan kaget ya, Snow. Biasanya kan cewek-cewek tuh nontonnya drama Korea. Tapi kalau Mimi enggak. Mimi nontonnya anime kayak cowok-cowok. Tifa, Juliet, mendingan kalian sana deh jauh-jauh. Gak usah pura-pura ngerti anime. Dih, siapa lo ngusir-ngusir? Jangan sampai di meja melayang ya. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang wibu di sekolah ini. Tapi ya emang, Mimi beda sih dari kalian. Makanya Mimi tuh nyambung banget kalau diajakin ngobrol sama cowok-cowok. Topiknya relate aja. Alami, gak kayak kalian. Yang dibuat-buat, serba maksa dan effort banget. Sudah mau buru-buru, lu mau gue balikin ke laut lo. Gue jadi tuh Majiro Kino juga lu. Sabar Tifa, sabar. Kamu tuh emosian marah-marah terus. Mirip sama karakter Dot di Marshall deh. Apaan sih kamu Juliet? Gak usah ngomong sosok asik ikutan anime. Gak jelas. Emangnya kamu suka anime apa Mimi? Itu... Hah, katanya wibu, kok mendadak cupu? Kamu diem ya Tifa? Mimi tuh sering banget nonton Upin Ipin kok. Sejak kapan Upin Ipin jadi anime? Kalau gitu boy. Lo kalau nggak tahu nggak sebanyak bacot. Katanya ketua OSIS lagi cari vokalis buat bandnya ya? Sayang dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang dengarlah permintaanku, jaga hatimu untukku. Sayang dengarlah bisikan hatiku, karena ku sayang kamu. Aku juga sayang sama kamu. Seblaknya enak banget. Makasih ya Snow, kamu udah nemenin aku walaupun kamu gak suka pedas. Kenyang. Tapi aku masih pengen jajan es krim. Yuk. Yeay! Kenyang. Mantep banget ini seblak level 99-nya. Dah buju, tuh mall pasti rasanya kayak neraka jahanam. Duh, Iya, gue pakai kok. Lo pasti mau makan penutup yang manis-manis kan? kagak. Terus, Gue mau berak. gue lah belum kelar makan gue. Lagian lo bukan ke WC mah curhat, emangnya gue jamban. Ih, lebay lu, orang cuma mulus doang gue. Ada Tifa, lu tuh cewek tapi mulutnya. Berak. Dah lah. Boleh kakak, coba main yuk, siapa tahu kakak beruntung hari ini. Wah,
Aku selalu hoki kalau yang kayak gini-gini. Hadiahnya apa aja tuh? Ada iPhone 16 Pro, tiket liburan ke Jepang, sama mobil Porsche, Kak. Wih, mana keren-keren pula. Gas lah, berapa sekali main? 200.000 aja, Kak. 200.000. Mahal juga. Yakin? Enggak lah, Kak, kalau dibandingin kakak menang salah satu di antara hadiah ini. Bener juga. Dilihat-lihat semuanya emang gak hands-on sih. Mau menang yang mana aja, fix pasti jauh lebih cuan. Ya udah, nih. Makasih, Kak. Tapi sebelumnya, mohon maaf nih, Kak, aku baru ngabarin. Karena kendala teknis alatnya masih rusak. Jadi kita manual aja boleh ya, Kak? Hah, gimana tuh? Jadi nanti jari aku bakal muter sampai kakak bilang stop. Oh, paham. Kui lah.